Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, Tabipun. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Sudut Pandang, sebuah program yang mengangkat tema terkini tentang kondisi dan situasi publik yang sedang terjadi dari sudut pandang para tokoh dan ahli guna menyampaikan informasi dan mencari gambaran solusi. Bersama saya Ades Mendoza, Sudut Pandang kali ini mengangkat topik geng motor kembali berulah. Nah, tentu saja tidak sendiri, kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini marak terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh gerombolan geng motor. Bersama kita akan bahas dengan 3 tokoh yang sudah bersama saya saat ini. Ada Kombes Pol Ino Haryanto, Kapolresta Bandar Lampung. Selamat sore. Selamat sore Mas Adi. Nah, di sampingnya di bagian tengah ada Bapak Ahmad Irzal Fardiansah, merupakan pengamat hukum kriminalitas. Selamat sore Pak Irzal. Dan di bagian ujung ada Bapak Hendra Putra, Ketua MKKS SMA Provinsi Lampung. Selamat sore Pak Hendra. Selamat sore, tapi pun. Dan pemirsa, 3 narasumber kita hari ini akan berbincang mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Kita ketahui bersama bahwa marak kasus-kasus geng motor yang membuat keresahan di masyarakat. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon interaktif untuk berbincang secara langsung di pesawat telepon 07217624 atau di 0811-722-1207 untuk mencari bersama solusi terbaik nantinya. Baik, kita langsung saja mengangkat tema kita kupas tentang geng motor yang kembali berulah. Kita ketahui bersama kabar-kabar terkini marak geng motor yang kini menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kita ingin tahu dulu dari Polresta Bandar Lampung sendiri seperti apa perkembangannya saat ini tentang geng motor ini sendiri, Pak Ino. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya langsung saja. Yang saya hormati Mas Adi, kemudian teman-teman sebagai narasumber, para pemirsa TPRI yang berbahagia tentunya. Ini adalah tema yang menarik saya kira di tengah-tengah situasi kota Bandar Lampung yang kita lihat selama ini kondusif, aman, tentram. Tiba-tiba belakangan ini atau akhir-akhir ini kita sering melihat viral kasus-kasus anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok-kelompok katakanlah geng motor. Ya. Tentunya kita melihat dulu apa yang melatar belakangi munculnya kelompok-kelompok geng motor ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, kalau kita lihat identifikasi, yang pertama mereka mengamati, melihat dari media sosial di daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain terkait kelompok-kelompok geng motor yang ada. Kemudian mereka mengadopsi, meniru untuk dilakukan di katakanlah kota Bandar Lampung, karena bukan hanya di Bandar Lampung saja, ada kota-kota lain. Nah, mereka meniru, mengadopsi, ya, sehingga mereka secara intens mengajak teman-temannya, lingkup tempat tinggal, lingkungan tempat tinggalnya, kemudian sekolah, ini yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut. Kemudian mereka membuat satu akun di media sosial dalam bentuk Instagram. Di situ ada adminnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, untuk menunjukkan identitas, jati diri dari anak-anak muda ini. Karena kita ketahui, setelah kita lakukan penangkapan, kemudian penyelidikan, bahkan penyidikan yang sudah saat ini kami lakukan, anak-anak ini usianya 15 sampai dengan 18 tahun. Artinya ini usia-usia remaja, ya, masih statusnya pelajar tingkat SMA, gitu. Ingin menunjukkan identitas atau jati dirinya. Inilah yang melatar belakangi mereka, ingin ada eksistensi kelompok-kelompoknya. Dan kelompoknya ini bukan satu saja di kota Bandar Lampung. Karena kewenangan saya di kota Bandar Lampung ya, jadi saya ruang lingkupnya saya batasi. Di kota Bandar Lampung ini sudah kita identifikasi ada 30 kelompok geng motor, yang kecil maupun besar. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mereka melakukan rekrutmen anggota-anggota geng motor ini perlu kita ketahui juga. Melalui media sosial, kalau kita lihat followersnya itu cukup banyak.
cukup banyak. Tapi yang aktif tidak terlalu banyak, jumlahnya ratusan. Nah, mereka sering melakukan aktivitas kegiatannya ini, geng motor, tentunya didahului kalau mereka memang mau tawuran, didahului di medsos dengan saling mengejek, ya, mengata-ngatain, menghujat. Antara satu geng motor ini dengan geng motor lain ini sudah ada akunnya. Jadi mereka saling menghina dan lain sebagainya, menantang, sehingga geng motor yang satu apabila, atau kelompok yang satu apabila dia melihat kelompok yang lain ini lebih besar jumlahnya, lebih banyak jumlahnya, dia ini akan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok geng motor yang kecil, kelompok-kelompok kecil, sehingga kekuatannya berimbang, baru mereka janjian ketemu di mana. Ini waktunya mereka juga melihat bagaimana kondisi situasi yang ada. Apabila aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian masih ada di jalan-jalan, di tempat-tempat tertentu, khususnya malam hari, ini mereka tidak melakukan kegiatan itu. Setidaknya mereka mengamati bagaimana polisi melakukan intensitas patroli, yang melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Kalau kita intens malam hari dari pukul 20 sampai 24, ini mereka tidak ada, tetapi mereka rubah. Dari pukul 24 sampai dengan 05.00. Nah, kita juga harus menyesuaikan pola mereka gitu loh. Jadi kita melihat juga, mengamati kejadian-kejadian yang telah terjadi. Terus kita saling mengamati dan saling mengejar. Kenapa mereka lakukan di tempat-tempat yang strategis? Itu ya pertanyaannya. Karena tidak terjadi di tempat-tempat sepi. Terjadi di Jalan Kartini, terjadi di Jet Pagar Alam. Artinya terjadi di tempat-tempat yang sentral-sentral kota. Ini menunjukkan eksistensinya, keberadaannya itu memang betul-betul ada. Dan dianggap kelompok ini adalah kelompok yang berani. Nah, bukan hanya tawuran antar geng saja, bahkan masyarakat yang ada di sekitar juga sering menjadi korban. Kemudian toko-toko juga sering menjadi korban. Bahkan aparat kepolisian juga mereka lawan, gitu. Nah, sehingga di sini terbentuk keberanian mereka kalau sudah berani melawan aparat. Nah, ini gengnya tuh, kelompoknya ini sudah top, diakui oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lakukan analisa, karena pemeriksaan yang sudah kita lakukan, interogasi, mereka ini ketemu, kemudian melakukan aksi tawuran. Saya tidak tahu kesepakatan mereka ini sudah disepakati bersama kelompok-kelompok ini. Apabila dalam tawuran tersebut ada korban, kemudian kendaraannya dirampas. Karena geng motor ini namanya geng motor, pasti mereka menggunakan sepeda motor, alat transportasinya. Apabila ada kendaraan yang dirampas oleh salah satu kelompok, artinya kelompok ini harus tunduk kepada kelompok yang pemenangnya, kelompok yang besar itu. Dan ini harus ikut dalam kelompok ini, kelompok yang besar. Kemudian apabila dia ingin mengambil sepeda motornya kelompok yang tadi kalah, saya katakanlah kalah ini, dia juga harus menembus sejumlah uang yang sudah disepakati oleh dua kelompok ini. Nah, ini yang terus terjadi. Nah, perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, di tahun 2022 sampai dengan 2023 ini, kami sudah melakukan penangkapan kelompok-kelompok ini sejumlah 401 orang. Ini sudah kami amankan, kami pilah-pilah keterlibatannya, ya, dari orang per orang, siapa yang melakukan penganiayaan, siapa yang melakukan pengerusakan, siapa yang mengajak sebagai provokatornya, dan lain sebagainya. Ada 29 orang yang sudah kami tetapkan tersangka dan saat ini sedang menjalani proses. Itu kami tahan. Ya, kami tahan. Setidaknya pesan yang kami sampaikan kepada kelompok-kelompok ini, ya, Anda bermasalah dengan hukum, Anda membuat kegaduhan di Kota Bandar Lampung, ada sanksi hukum yang menjerat Anda. Seperti itu. Nah, ini sudah kami lakukan. Sisanya 372 orang. Ini kami panggil orang tuanya, kami panggil pihak sekolah, ya, kami panggil masyarakat yang ada di lingkungan RT RW untuk sama-sama
mengetahui inilah anak kita, generasi muda kita, ya. Kalau kita biarkan, mau jadi apa? Ini tanggung jawab bukan tanggung jawab kepolisian saja, tetapi tanggung jawab dari orang tua, kemudian pihak sekolah, ya. Siapapun itu bertanggung jawab. Ada beberapa orang tua yang datang melihat anaknya histeris, menangis. Dia tidak menyangka anaknya menjadi bagian dari kelompok-kelompok geng motor ini, ya. Kemudian orang tuanya memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih. Setidaknya kami sudah menyelamatkan generasi muda yang ada di Kota Bandar Lampung ini. Ya, kalau dia tidak menjadi korban, dia akan menjadi pelaku. Dua saja. Dia tidak akan menjadi korban atau dia jadi pelaku. Nah, ini tentunya akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Rasa was-was, khawatir untuk keluar melakukan aktivitas jam-jam tertentu karena sekarang viral geng motor terus. Baik. Nah, inilah dia yang sudah kami lakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain juga pencegahan tetap kami lakukan. Begitu Mas Adi. Baik, Pak Ido. Tadi kalau cerita Pak Ido tadi kita bisa ambil satu titik bahwa apa yang dilakukan oleh para geng motor ini adalah bentuk ekstensi untuk menunjukkan kekuatan geng motor tersebut. Nah, adakah kalau tadi disebutkan bahwa sebagian besar adalah pelajar ya, usia 15 hingga 18 tahun, ada nggak motif-motif yang ditunggangi oleh orang tertentu dalam geng motor tersebut dalam pengembangannya? Tentunya kami masih terus melakukan penyelidikan. Apakah motivasi-motivasi? Tentunya dari beberapa kejadian yang sempat viral, ya, itu kami langsung lakukan penyelidikan. Ya, terakhir sebelum tahun baru itu di tanggal 22, kalau kita lihat viral, ada tangan jempol jari yang putus. Itu kejadian di Jalan Kartini. Itu langsung kita lakukan penyelidikan dan penangkapan. Ada 2 orang yang sudah kita tetapkan tersangka, 4 orang kita lakukan DPO. Dari tersangka-tersangka yang 29 orang ini, karena beda kasus ya, 29 ini beda kasus, kita masih menyelidiki ini benang merahnya di mana. Tetapi sampai saat ini adalah kegiatan kelompok-kelompok yang diikuti oleh pelajar-pelajar, teman, dan lain sebagainya. Jadi belum ada yang, saya kira belum ada yang menggerakkan. Hanya eksistensi kelompok-kelompok tertentu saja. Baik, nanti kita lanjut lagi dengan Pak Ino. Saya ke Pak Irzal dulu, Pak Irzal. Ini Pak Irzal selaku pengamat hukum kriminalitas melihat perkembangan remaja yang seperti ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi saya melihat ini dari 2 perspektif ya. Kasus ini, masalah ini ada 2 perspektif. Pertama perspektif hukum pidana, kemudian yang kedua perspektif kriminologi. Tadi perspektif hukum pidana sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres ya, bahwa sudah jelas kalau kita melihat dari sisi hukum pidana itu dia sudah ada rambu-rambunya ya, sudah ada ketentuannya. Kalau dia masuk dalam kategori dewasa dia pakai KUHP ya, kemudian kalau dia masuk anak-anak dia pakai SPPA, Undang-Undang SPPA. Ya. Itu batasannya sudah jelas di situ. Memang yang perlu diketahui juga oleh masyarakat adalah belum tentu pelaku-pelaku ini tadi walaupun alhamdulillah sudah berhasil diidentifikasi oleh Polresta Bandar Lampung mengenai usianya, kan ada karakteristik pelaku ya. Tadi sudah disampaikan 15 sampai 18 tahun. Bisa jadi ada yang lebih dari 18 tahun nih umurnya ya, sudah lebih dewasa, mungkin 19 tahun kan tidak terlalu jauh ya berdekat usianya. Nah, itu sebetulnya dia bisa dimasukkan dalam diberlakukan seperti orang dewasa ketika ditangani dengan hukum pidana, dan itu mekanismenya sudah jelas diatur baik di dalam KUHP ataupun di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, yang menarik sebetulnya ini kita lihat dari aspek kriminologi. Ya, aspek kriminologi ini kan dia melihat dari paling tidak ya ada dari ini kejahatan ini kenapa dilakukan, kemudian pelaku kejahatan itu sendiri, kemudian reaksi masyarakat. Ini yang bisa dilihat dari aspek kriminologi. Perbuatan ini kan kalau misalkan dia baru sekali terjadi gitu ya, orang kan hanya akan melihat itu paling kenakalan anak-anak saja ya gitu. Tapi ketika perilaku itu berulang sehingga menyebabkan keresahan masyarakat, kemudian ada korban. Nah, ini sebetulnya masyarakat kemudian ada bereaksi ya, reaksi masyarakat tadi. Ini dari sisi kriminologi ada reaksi masyarakat melihat bahwa ini perbuatan ini harusnya bukan lagi kenakalan anak gitu, tapi sudah perilaku yang harus diberikan sanksi pidana gitu. Makanya dari aspek kriminologi ini bisa dilakukan kajian yang lebih mendalam. Nah, satu lagi dari aspek kriminologi ini sebetulnya bisa dilihat ada 2 aspek dari perbuatan itu ya, perbuatan geng motor ini ada
faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Nah, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Kapolres ya, bahwa ada beberapa faktor penyebab kenapa anak-anak ini melakukan hal-hal tersebut. Ya, mungkin satu lagi sebetulnya ini yang mungkin kita agak terlewat ya, bahwa sebetulnya usia-usia tersebut antara usia remaja itu kan energinya itu sangat besar sekali ya, energi usia-usia itu sangat luar biasa gitu. Nah, ketika tidak ada penyaluran energinya secara positif, itu dia akan cenderung untuk melakukan aktivitas yang negatif. Mungkin seperti yang Pak Kapolres tadi sampaikan, dia ingin menunjukkan jati dirinya dengan melakukan kekerasan kepada publik ya di tempat-tempat terbuka dan sebagainya, itu berani sekali gitu ya. Itu ingin melihat menunjukkan jati dirinya, menunjukkan keberadaannya, dan sebetulnya itu karena ditopang dengan energi yang besar tadi. Nah, ini sebetulnya ada pengaruh juga dari ketersediaan wahana bagi generasi muda kita ini sebetulnya dalam rangka menyalurkan energi positifnya. Misalkan nih, ini contoh sederhana saja. Sudah berkurang nih lapangan-lapangan sepak bola di sekeliling kita. Ya, yang dulunya anak-anak muda mungkin usia-usia kita dulu banyak lapangan sepak bola, sehingga main bola sore hari, udah capek malamnya tidur gitu sampai pagi. Tapi ketika sekarang tidak ada itu, ya tidak ada wahana-wahana untuk seperti lapangan olahraga bersama gitu ya. Jadi energinya itu terkumpul dan dia akan selalu berpikir bagaimana cara menghabiskan energi saya masih banyak nih gitu, sampai besok pagi juga masih bisa gitu. Sehingga ketika itu terus tidak terakomodasi dengan baik gitu ya, itu akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan faktor-faktor penyebab yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana upaya penanggulangannya? Ya, kalau yang tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolres ya, penanggulangan ini kan ada dua aspek ya, ada aspek pemberian hukum pidana ya, penegakan hukum pidana tadi dengan ditangkap gitu ya, kemudian diidentifikasi, kemudian kalau misalkan orang yang betul-betul dia melakukan tindak pidana maka dia harus dipidana gitu ya. Tapi ada aspek-aspek lain yang misalkan sebetulnya anak-anak ini masih bisa ditoleransi gitu ya, artinya masih bisa dikasih nasihat dan sebagainya. Tadi saya kira apa yang dilakukan oleh Polres itu sudah sangat baik ya, sangat luar biasa. Nah, tapi ada aspek yang lain mungkin sifatnya jangka panjang. Ini juga butuh peran dari semua pihak ya, dari masyarakat dan juga pemerintah juga termasuk di dalamnya, pemerintah daerah. Misal tadi contoh kecil yang saya sampaikan, penyediaan lahan-lahan kembali untuk anak-anak muda itu beraktivitas ya, dengan olahraga untuk lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan bulu tangkis. Jadi di lingkungan-lingkungan ya, di lingkungan-lingkungan masyarakat itu, sehingga energi remaja itu dia tersalurkan kepada hal yang positif gitu. Artinya perlu fasilitas umum untuk mengaktualisasikan kegiatan positif bagi remaja ya? Betul sekali. Kalau dari sudut pandang Pak Irzal tadi. Ya. Nah, Pak Irzal, kalau tadi ada juga perlakuan untuk mereka yang memang tidak termasuk kategori kriminal. Tapi tadi sempat disinggung juga, ini adalah gerakan yang bisa dibilang terkoordinasi dengan baik. Sampai ada Instagramnya, melakukan tindakan secara live. Ini ada tidak efek yang membuat mereka bakal kembali lagi nanti? Kalau potensi itu tentu ada ya. Pertama yang perlu kita pahami adalah ketika perbuatannya itu memang dilakukan masuk dalam kategori tindak pidana, ya, sehingga dia melakukan penganiayaan dengan menyebabkan matinya orang atau menyebabkan luka berat, itu kan sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan bahwa itu adalah tindak pidana. Nah, cuma mekanismenya itu tadi dibedakan usianya. Kalau pelakunya usia dewasa dia menggunakan KUHP, kalau anak-anak menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu saja, clear di situ. Jadi kalau bicara soal penegakan hukum pidana, dia sudah jelas, rambunya sudah tegas ya. Tinggal kita mengidentifikasi. Nah, kalau tadi itu potensi dia melakukan kembali, ya itu pasti ada. Ya, artinya kan berarti proses proses pendidikan yang diberikan pada saat memberikan sanksi itu tidak berhasil, sehingga dia melakukan lagi. Si anak ini melakukan lagi. Nah, itu kan sudah menghilangkan menghilangkan kemungkinan si anak itu untuk diberikan diversi ya. Kalau dalam undang-undang SPPA itu ada yang namanya diversi. Ketika dia melakukan kejahatan ulang, itu dia nggak bisa lagi diberikan diversi gitu. Baik, kita lanjut lagi. Boleh. Nanti kita ke pemirsa sudah ada yang bergabung bersama kami. Silakan, ada siapa ini? Halo, selamat sore. Iya. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Ibu Eka di Bandar Lampung. Bu Eka di Bandar Lampung. Ini ingin menyampaikan informasi atau pertanyaan seperti apa, Bu Eka?
saya mau nanya nih Pak, karena anak saya kan udah SMA. Saya ini merasa gak nyaman Pak, anak saya takut juga kena kalau tawuran itu anak saya kena itu kalau tawuran. Nah, ini Pak kalau terjadi begini malam hari apakah dari Kapolresta Bandar Lampung ini melakukan sidak juga Pak kepada geng-geng motor itu? Kalau seandainya belum melakukan sidak Pak, mohon Pak malam hari ada juga Pak, jangan setiap hari aja Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka di Bandar Lampung, terima kasih sudah bergabung. Ini kita ke Pak Hendra dulu ini terkait dengan SMA juga tadi dibahas nih. Ini kalau ngomongin tindakan kriminalitas, kategori kriminalitas remaja yang melibatkan anak-anak SMA nih. Ini bagaimana MKKS sendiri mengkoordinasikan kondisi ini dengan sekolah-sekolah, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang Mas Adi, Pak Kapolres dan Pak Rizal, serta para komunitas pendidikan dimanapun saja berada. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kami punya analisis bahwa yang namanya geng motor, kalau secara nasional memang sudah lama kita dengar. Tetapi khusus untuk di Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung khususnya, ini nampaknya memang dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, sehingga kami dari pihak sekolah atau dari pihak MKKS menganalisanya, ini sepertinya sebagai imbas dari COVID yang sempat berkepanjangan, sehingga sentuhan-sentuhan dari pendidikan secara langsung kepada anak-anak didik kami sangat terbatas. Sehingga yang selama ini kita hanya mengenal pembelajaran daring, kemudian anak-anak kita secara langsung itu tidak bertatap muka dengan para guru. Nah, untuk itulah bahwa kami mengambil sikap bahwa khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tentunya memang sudah berkoordinasi khususnya dengan para MKKS. Perlu saya sampaikan di sini ada MKKS SMA dan ada MKKS SMK. Bahkan ada juga dari pihak SMP karena pesertanya atau pelakunya ini ada juga yang kadang-kadang masih SMP, menggunakan baju seragam SMP gitu. Nah, karena ini memang menjadi fenomena yang juga sangat memprihatinkan, tentunya kami dari pihak MKKS sudah berkoordinasi, sudah melaksanakan pembinaan-pembinaan khususnya kepada seluruh kepala-kepala sekolah yang ada di Provinsi Lampung dengan harapan bahwa kepala-kepala sekolah di seluruh Provinsi Lampung itu bisa mengkoordinasikan pada peserta didiknya di lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, khusus untuk Kota Bandar Lampung ini memang lebih intens karena memang frekuensi kejadiannya di Bandar Lampung ini memang lebih tinggi. Nah, kami sebagai warga sekolah tentunya sudah berusaha secara maksimal melaksanakan pembinaan-pembinaan kepada siswa-siswi kami. Baik. Tetapi perlu dipahami di sini bahwa melihat fenomena kejadian-kejadian geng motor ini nggak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri. Harus bersama-sama ya. Harus bersama-sama dari pihak kepolisian, dari pihak sekolah, dari orang tua, bahkan dari masyarakat Semua secara elemen keseluruhan. ya. Baik, kita ke penelpon dulu, Pak Indra. Halo, selamat sore. Selamat sore, Dengan siapa di mana ini? dengan Bapak Jono di Bandar Lampung. Pak Jeremo, betul? Bapak Jono. Pak Jemo di Bandar Lampung ya. Iya. Ada pertanyaan atau informasi seperti apa Pak Jemo? Saya akan bertanya kepada Bapak Kapolres, Pak. Kebetulan kan saya bekerja sebagai petugas keamanan atau satpam gitu. Kan kadang kami bertugas pulang malam atau berangkat malam. Kemudian jika bertemu geng motor, terkadang kan geng motor akan mencelakai kami. Nah, seandainya kami memberi perlawanan sehingga mereka yang korban, gimana itu Pak? Itu untuk Bapak Kapolres, mohon keterangannya Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Jemo, terima kasih sudah bergabung ya. Dan ini sekaligus tadi pertanyaan Bu Eka juga, ini tindakan pencegahan dari Polresta Bandar Lampung sendiri, apakah patrolnya setiap malam rutin atau tidak Pak? Dan tadi untuk petugas keamanan yang ada di sekitar, bolehkah melakukan pembelaan diri seperti itu? Baik, terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Bu Eka dan Pak Jemo. Yang pertama kepada Bu Eka, terkait bagaimana upaya-upaya Polresta Bandar Lampung melakukan kegiatan pencegahan.
Tentunya dalam melakukan atau menghilangkan satu kasus, katakanlah geng motor yang saat ini terjadi, polisi tidak bisa berdiri sendiri. Seperti yang disampaikan tadi, polisi harus bekerja sama dengan semua pihak, baik dari sekolah, kemudian orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, sebagai kegiatan preemptif, kalau bapak-bapak atau ibu lihat di sudut-sudut lorong-lorong kota, kelurahan, itu kami sudah bekerja sama. Ada 3 pilar, namanya Babin Kamtipmas, Babinsa, kemudian Lurah. Ini kami berdayakan. Memasang spanduk-spanduk, kami warga kelurahan A menolak dengan keras adanya geng motor. Setidaknya semua warga masyarakat ini kami libatkan untuk melakukan kegiatan preemptif, penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat, bahkan kepada anak-anak yang mungkin terlibat dalam geng motor itu, bahwasanya ini kegiatan yang tidak baik. Masyarakat tidak ada yang mendukung satupun. Kemudian kegiatan preventif, pencegahan, ini rutin kami lakukan. Tentunya kami melihat, menganalisa kegiatan-kegiatan geng motor ini. Ya. Kami mengikuti pola mereka. Kalau mereka melakukan aktivitasnya, aksinya tengah malam, kami akan melakukan patroli, mobile dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini. Bahkan kami mempunyai strategi. Lebih baik kami langsung menangkap mereka di lokasi-lokasi tempat mereka berkumpul sebelum mereka melakukan aksinya, daripada nanti sudah terjadi masyarakat was-was, khawatir, dan viral. Kalau viral, anggapannya bahwa Kota Bandar Lampung ini adalah tidak kondusif, kan seperti itu. Ini sudah sering sekali kita lakukan penangkapan di lokasi-lokasi titik kumpul. Tentunya kami mengikuti akun-akun dari mereka ini. Bahkan terakhir kemarin di awal tahun, kami sudah melakukan penangkapan di markas-markas kelompok-kelompok geng motor ini. Ada beberapa adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah kita lakukan penangkapan. Setidaknya kita langsung menangkap di lokasi-lokasi. Terkait dengan personil kami ada terus, Bu. Kami ada terus di Polresta. Tentunya waktu-waktunya juga ini kami menyesuaikan dengan tingkat kerawanan. Ya, kami selalu melakukan evaluasi waktu-waktu kapan yang rentan terjadinya suatu peristiwa pidana. Karena yang kita tangani bukan hanya geng motor saja di Kota Bandar Lampung. Kasus-kasus tidak pidana lainnya juga ini yang harus kita tangani. Jadi kita tidak selalu fokus pada satu permasalahan, tapi tidak mengabaikan yang lain. Tentunya ini kita atur anggota kami setiap hari ada dengan melibatkan seluruh komponen dan kelompok masyarakat. Bahwa kami juga mempunyai mutu, polisi ada di mana-mana ada polisi. Nah, artinya kapanpun polisi itu ada. Nah, ini sudah kami terapkan terus dan bergulir. Jadi kalau memang belum terlihat oleh masyarakat, ini akan lebih kami tingkatkan sekaligus menjadi koreksi bagi kami tentunya dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap geng-geng motor ini. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan, apakah kami masyarakat apabila ketemu dengan geng motor, kami takut dianiaya, bahkan kami akan dianiaya, apakah kami boleh melakukan perlawanan? Sudah banyak contoh kasus, ya, contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah. Ketika nyawa seseorang terancam, ini bukan hanya polisi saja, kalau polisi sudah ada aturannya, ya, kita boleh melakukan pembelaan diri. Tentunya harus seimbang juga, gitu. Jadi jangan nanti yang mengancam itu menggunakan tangan, kemudian masyarakat ini langsung menggunakan parang. Ini kan tidak berimbang juga. Nah, tapi kita lihat sesuai ancamannya, ya. Apakah bisa dilakukan proses hukum terhadap orang-orang yang membela diri? Ya, kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Saya tidak bisa menjawab serta-merta, oh itu boleh, tidak. Nanti dijadikan jurisprudensi. Tentunya kita lihat permasalahan ini secara menyeluruh. Bagaimana suatu peristiwa pidana ini terjadi, barulah kita bisa menyimpulkan, oh seperti ini pelakunya tidak bisa kita tetapkan tersangka karena pelakunya adalah dia yang meninggal dunia. Nah, ini bisa kita SP3 seperti itu. Ini kita lihat dulu konteksnya, kasusnya secara
menyeluruh dulu, Mas. Baik, kalau tawuran yang terjadi selama ini apakah sudah melibatkan penggunaan senjata tajam daripada geng motor? Sudah, saya jawab sudah. Ya. Kasus-kasus yang terjadi, yang kita saat ini sudah kita lakukan penyidikan, kita proses, ada 29 orang. Tentunya semua ini menggunakan senjata tajam. Yang kedapatan kita menggunakan senjata tajam. Tentunya kita terapkan ke Undang-Undang Darurat, Undang-Undang Nomor 12 1951. Sanksinya cukup berat, 10 tahun. Ini kita tahan. Seperti yang disampaikan beliau, kalau memang itu pidana, usianya cukup dewasa, kita terapkan pidana. Kalau tidak, kita sistem peradilan pidana anak kita terapkan. Ada role-nya, ada aturannya yang kita terapkan. Jadi banyak berseliweran di masyarakat bahwasanya geng motor itu usianya anak-anak tidak bisa diproses, tidak bisa ditahan. Di sini saya jelaskan, itu bisa kita tahan, kita proses, ya, kita proses. Setidaknya ini merupakan efek jera. Karena kalau efek jeranya ini tidak betul-betul bisa diwujudkan, akan berulang terus seperti apa yang disampaikan beliau tadi, berulang terus seperti itu. Baik, memunculkan efek jera pada anak-anak, pada pelaku geng motor ini sendiri. Menurut Pak Irzal, perlu nggak efek jera ini kita publish supaya menimbulkan ketakutan atau efek jera yang betul-betul tidak akan melakukan hal tersebut kepada mereka? Ada batasannya, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, bahwa sebetulnya ketika anak itu melakukan kejahatan atau kalau bicara soal tindak pidana, dia sudah melakukan tindak pidana nih, itu bahkan di dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu dia sanksi pertamanya dikembalikan kepada orang tuanya. Artinya apa? Ini kan mengisyaratkan bahwa sebetulnya ya mekanisme pendidikan ataupun penyadaran terhadap anak ini adalah tanggung jawab orang tuanya gitu. Meskipun ada sanksi-sanksi turunannya ya berikutnya maksud saya, seperti pembinaan di lembaga tertentu, kemudian juga bahkan terakhir baru di penjara nih. Penjara itu terakhir. Benar apa kata Pak Kapolres tadi, bukan berarti karena ini pelakunya anak tidak bisa, itu salah. Itu pendapat yang salah gitu. Tetap bisa dipidana kalau misal apalagi perbuatannya itu sudah betul-betul berat ya, kemudian juga berulang, kemudian masyarakat menjadi tidak nyaman, tidak tertib ya dengan perbuatan tersebut. Artinya usia anak pun dia tetap bisa dipidana meskipun ya ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi tidak sama dengan orang dewasa. Ya. Begitu. Tapi kalau kita melihat koridor yang dipasang oleh Undang-Undang SPPA khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, itu tadi sanksi pokoknya itu adalah justru hal-hal yang sifatnya mendidik. Ya, dikembalikan kepada orang tua, dikembalikan atau dididik di lembaga tertentu. Nah, dari situ kan kita bisa melihat ya sebetulnya. Jadi karena kalau kita berfokus pada pemberian efek jera, nah ini ada perkembangan juga, apalagi kita sekarang sudah disahkan, belum digunakan tapi sudah disahkan KUHP baru ya, baru tahun 2023 kemarin awal tahun ya. Tujuan pemidanaan kita itu tidak hanya untuk membuat pelaku itu jera, tapi juga untuk mendidik. Ya, untuk memperbaiki, termasuk pelakunya. Pelaku itu juga harus diperbaiki, karena ada sesuatu yang rusak gitu dari si pelaku kejahatan ini. Dia harus diperbaiki juga, harus direstore, ya, bagaimana dia tidak melakukan lagi. Nah, oleh karena itu sanksi-sanksi yang sifatnya mendidik itu sekarang lebih banyak ditawarkan. Nah, itu sebetulnya sudah diawali di dalam Undang-Undang SPPA itu sendiri. Nah, artinya apa? Sanksi-sanksi yang ditawarkan di dalam Undang-Undang SPPA itu lebih banyak sanksi untuk mendidik. Ya, bukan untuk istilahnya bahasa kita memberikan efek jera, karena efek jera itu basicnya itu atau dasarnya pemikirannya itu adalah pembalasan. Nah, pemberian sanksi pidana kita tidak hanya untuk pembalasan, tapi juga untuk memperbaiki. Nah, oleh karena itu dalam Undang-Undang SPPA kan itu tadi tawaran sanksinya lebih sifat mendidik, gitu. Baik, lebih mendidik agar tidak terulang kembali itu. Dan kita kembali lagi ke masalah geng motor ini yang bergerombol muncul dari komunitas sekolah. Nah, MKKS, sejauh ini upaya pencegahan dari MKKS selain tadi koordinasi, apa saja? Adakah kebijakan-kebijakan khusus yang telah dilakukan MKKS? Iya. Mungkin saya tambahkan dulu penjelasan saya tadi yang sempat terputus, bahwa geng motor ini sebenarnya persoalan yang kompleks. Pelakunya itu kebanyakan siswa, dalam hal ini SMA, SMK, bahkan ada yang SMP. Tapi tempat kejadiannya itu rata-rata tidak ada yang di sekolah. Bukan di sekolah ya? Bukan di sekolah. Gitu tapi ya. Di tempat umum ya? Di tempat yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kejadian-kejadiannya
Pak Kapolres, saya dikoreksi kalau keliru. Kejadian-kejadian yang terakhir justru terjadi pada saat sekolah sedang libur. Jadi artinya bahwa pada saat itu anak-anak ini sedang kami kembalikan ke orang tuanya untuk bersama dengan orang tua. Nah, karena dia kompleks seperti itu, itulah yang saya sebutkan tadi bahwa ini harus ditangani secara bersama-sama dari pihak sekolah, dari pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, masyarakat, dan orang tua. Nah, kalau ditanyakan tadi upaya apa yang kami lakukan, jelas bahwa secara intern kami sudah melakukan pembinaan-pembinaan kepada siswa-siswi kami dengan berbagai cara. Misalnya pada saat upacara bendera, misalnya itu diberikan penyuluhan-penyuluhan. Kemudian pada jam-jam tertentu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid atau komunitas-komunitas agama yang lain. Kemudian selama proses pembelajaran pun guru-guru kita tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi justru lebih banyak pada pembinaan karakter yang intinya itu jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan hukum atau jangan sampai ikut-ikutan dengan geng motor itu. Itu secara intern. Kemudian secara ekstern kami juga sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Bahkan kami sudah ada MOU dan pihak kepolisian sudah terjadwal untuk hadir di berbagai sekolah untuk memberikan pembinaan-pembinaan. Kemudian kami juga sudah menyampaikan juga persoalan-persoalan ini kepada para orang tua. Ketika kami membagikan raport di akhir semester, guru kami berkomunikasi dengan para orang tua, kami sudah menjelaskan bahwa mohon diawasi betul kegiatan anaknya selama liburan atau selama di rumah, karena tidak full 24 jam anak-anak ini di sekolah gitu. Nah, jadi artinya bahwa secara intern kami sudah banyak yang kami lakukan, secara ekstern sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian, bahkan dengan pihak orang tua. Nah, pada kesempatan ini saya kira yang harus diperhatikan juga bahwa orang tua memang harus ditingkatkan lagi peran pengamanannya kepada putra-putri mereka. Kemudian kalau bicara masalah tataran masyarakat, kita harus juga melibatkan mungkin pemuka agama untuk memberikan siraman rohani ataupun himbauan-himbauan yang sifatnya mendidik dan menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan justru akan mencelakakan berbagai pihak. Nah, jadi artinya bahwa dari kami pihak MKKS khususnya, bahwa kami selalu berkoordinasi dengan seluruh kepala-kepala sekolah yang ada di Provinsi Lampung, khususnya yang ada di Bandar Lampung. Dan ini sudah berjalan gitu. Tetapi itu tadi yang nggak bisa kita hindarkan, karena kegiatan ini terkadang justru di luar sekolah, sehingga jangkauan kami juga sangat terbatas gitu. Nah, kami baru bisa bergerak kalau misalnya sudah ada kejadian, kami dikoordinasikan oleh pihak kepolisian, biasanya kami langsung hadir, kemudian kami langsung mengadakan pembinaan-pembinaan lanjutan gitu. Tetapi persoalan ini masih sangat panjang, jadi memang kita harus semuanya bekerja sama, jadi tidak bisa melimpahkan kepada salah satu pihak saja, harus bersama-sama. Saya kira itu untuk sementara gitu. Baik, tadi disampaikan bahwa memang pelakunya adalah anak-anak sekolah, tapi kejadiannya tidak di sekolah, tapi di tempat umum. Sejauh ini, Pak Ino, ada laporan dari masyarakat tentang kerasan-kerasan yang terjadi ini, Pak? Ya. Kalau kita hitung-hitung dari data yang saya terima, ada 24 laporan dari masyarakat. Tentunya masyarakat ini resah dan peduli dia dengan generasi-generasi muda ini. Dia laporkan, kita kan ada itu command center kita di Polresta, tempat menerima laporan-laporan pengaduan masyarakat secara online. Itu ada 24. Nah, tetapi tidak itu saja. Kita melakukan penangkapan-penangkapan dengan upaya-upaya kita sendiri juga itu sudah kita lakukan. Bahkan di bulan Agustus 2022 kemarin itu ada 331 orang yang kita tangkap. 331 anak-anak sekolah kita tangkap yang akan melakukan tawuran. Nah, kita bawa ke Polres, kemudian kita hubungin kepala sekolahnya, kemudian orang tuanya kita panggil semua, kita berikan nasihat-nasihat, kemudian kita buat surat pernyataan. Pada saat itu kita komitmen juga kepada guru-guru sekolah, termasuk ya dari Dinas Pendidikan Provinsi, Pak. Ya. Kita komitmen apabila ada siswa dari salah satu sekolah, baik negeri maupun swasta, yang terjaring atau terlibat dalam kegiatan geng motor,
yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka itu harus dikeluarkan dari sekolah. Harus dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh diterima di sekolah yang ada di kota Bandar Lampung. Itu komitmen kita pada saat itu. Kita sampaikan kepada kepala-kepala sekolah dan para kepala sekolah semuanya mendukung. Setidaknya ini suatu proses tadi pembelajaran dan tentunya efek jera bagi para pelakunya. Apa yang dia lakukan itu ada sanksi, ada konsekuensinya yang mengikat kepada para pelakunya ini. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Kemudian tadi kegiatan-kegiatan geng motor ini bukan di areal sekolah tetapi di luar. Nah, ini sangat kami rasakan di akhir tahun sampai di awal tahun pada masa saat siswa-siswa ini libur, Pak. Siswa-siswa libur ini, nah mereka tidak ada kegiatan, tentunya yang memberikan pengawasan penuh adalah orang tua di sini, bukan pihak sekolah. Nah, disinilah mulai banyak laporan-laporan masyarakat, kejadian-kejadian, tawuran, geng motor, dan lain sebagainya pada saat masa-masa libur sekolah. Nah, kita juga kemarin intens, kita mengamankan Nataru, kita juga terus mengantisipasi terjadinya tawuran-tawuran dari geng-geng motor ini. Bahkan malam tahun baru juga ada beberapa anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok geng motor ini sudah kita tangkap, kita proses sampai saat ini karena kedapatan membawa senjata tajam. Begitu. Baik, yang menarik lagi nih Mbak, kejadiannya bukan di sekolah, tapi pelakunya adalah anak-anak sekolah dan menggunakan seragam sekolah. Ini apa sih yang menjadi motif atau latar belakang mereka melakukan hal tersebut? Perlu saya luruskan, mereka pada saat melakukan tawuran ini bukan menggunakan seragam sekolah, Pak. Ya, tidak menggunakan seragam sekolah. Kejadiannya ini dini hari kebanyakan kelompok-kelompok ini. Tentunya kita melihat setelah kita tangkap, oh ini anak siswa sekolah ini, kita sampaikan kepada gurunya, ini ada muridnya. Nah, yang menjadi mungkin tadi seperti Bapak pertanyakan, apa yang menjadi modelnya ini kok bisa seperti ini. Di awal saya sampaikan, mereka mau menunjukkan jati dirinya kelompok-kelompok ini. Karena ada kelompok, 30 kelompok yang sudah kami identifikasi di Kota Bandar Lampung. Masing-masing kelompok ini bersaing, mana kelompok yang paling eksis di antara 30 kelompok ini. Tentunya nanti ini kelompok-kelompok yang kecil ini akan mengikut kepada kelompok-kelompok yang besar. Nah, untuk sekarang ini nggak perlu saya sebutin lah ya kelompok geng motor mana yang paling besar dan paling eksis, karena pentolan-pentolannya sudah kami tangkap kemarin ya beberapa hari yang lalu, langsung kami datangin ke tempat kumpul-kumpulnya yang dijadikan markas mereka. Ini sudah kami tangkap. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kami ini akan menjadi mereka melihat dan mengurungkan niatnya, karena setiap aktivitas mereka ini sudah kita monitor ya melalui media sosial, kemudian baik itu yang disampaikan masyarakat juga. Di sini kami mengharapkan peran serta dari masyarakat juga, Mas. Peran serta masyarakat ini sangat kami harapkan. Begitu melihat ada kumpulan-kumpulan anak-anak muda di satu tempat, dia bisa melaporkan kepada kami. Kami kan ada laporan 110 gitu kan. Itu bisa digunakan untuk masyarakat langsung melaporkan. Ini sangat membantu tugas kami. Tentunya peran serta masyarakat juga sangat-sangat kami butuhkan dalam melakukan pencegahan terjadinya kegiatan geng motor ini. Baik, saya ke Pak Hendra lagi terkait dengan ini geng motor ini kan dari sekolah juga, komunitas anak sekolah dan berkaitan dengan orang tua. Sejauh ini bagaimana koordinasi MKKS sendiri dengan orang tua dari para geng motor ini? Untuk koordinasi secara langsung sebenarnya memang tidak ada. Yang kami lakukan itu adalah berkoordinasi antar kepala sekolah supaya masing-masing kepala sekolah ini mengamankan kebijakan-kebijakan, kemudian memberikan arahan-arahan, kemudian memberikan semacam penegakan aturan disiplin di sekolahnya masing-masing. Kemudian kami juga intent misalnya membuat surat edaran kepada orang tua supaya pada jam-jam anak tidak ada di sekolah atau berada di rumah, itu orang tua lebih intent mengawasi gitu. Nah, karena kami sendiri nggak bisa juga kalau mau langsung kepada orang tua begitu saja. Karena kalau masing-masing sekolah itu kalau udah mau berhubungan dengan orang tua, tentunya kami harus melibatkan komite sekolah dulu gitu. Nah, jadi seperti itu gitu polanya. Kalau untuk aturan disiplin yang paling keras atau yang paling tinggi yang diberikan untuk pelaku seperti apa?
Oh iya, tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa masing-masing sekolah ini kan punya aturan. Nah, khususnya misalnya untuk sekolah yang saya pimpin sekarang gitu ya, itu sangat jelas gitu. Kalau sampai misalnya sudah berproses hukum dan sudah memiliki keputusan hukum tetap, itu akan kami kembalikan ke orang tua. Karena memang pada saat anak itu masuk ke sekolah kita, itu ada perjanjian. Jika kami tidak mampu lagi untuk membina, akan kami kembalikan kepada orang tua. Bahasa sederhananya kami keluarkan. Begitu. Baik, ke Pak Irzal melihat punishment yang diberikan seperti itu, Pak Irzal, pengamatan Pak Irzal seperti apa untuk tadi tidak hanya untuk efek jerah saja, tapi kita memberikan pendidikan ke depannya? Ya, karena memang ada pembedaan khusus untuk pemberian sanksi terhadap anak ini kan memang atas dasar pertimbangan yang matang ya, artinya memang ini sebagai generasi penerus bangsa ya, artinya kan dan berbagai alasan yang lain gitu ya, tentunya masa depannya masih panjang dan sebagainya. Nah, atas dasar itulah sebetulnya kemudian sanksi pokoknya buat si anak-anak ini yang melakukan kejahatan itu adalah tawarannya itu adalah dididik kembali, apakah itu dididik dikembalikan kepada orang tua ataukah itu dididik di lembaga tertentu ya di luar keluarga. Terakhir baru bisa di penjara nih. Penjara itu tetap ada tawaran sanksinya gitu. Buat perilaku anak-anak yang memang sudah terlampau berlebihan ya, sampai melakukan kekerasan sehingga menyebabkan luka berat atau menyebabkan meninggal dunia, itu kan dia sama, itu kan penganiayaan berat ya, dan di KUHP juga masih diatur 354 sehingga bisa dipenjara yang seperti itu gitu. Dan itu di luar dari kriteria untuk bisa didiversi. Diversi itu tindakan lain ya yang bisa diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Ya misalkan tadi itu ya dikembalikan kepada orang tuanya dan sebagainya. Jadi dia tetap bisa dipidana. Artinya dengan mekanisme sanksi seperti ini sebetulnya memang kita lebih menguatkan kepada prioritasnya kepada anak ini supaya dia tetap bisa diharapkan bisa kembali baik lagi gitu ya. Karakternya bisa lebih tidak nakal lagi dan sebagainya. Dan saya kira itu satu hal yang bisa berhasil ya, asal semua pihak tadi ikut berkontribusi, tidak hanya penegak hukum. Tadi sudah ditegaskan juga bahwa penegak hukum itu dia berbatas areanya, maksud saya itu adalah batas areanya lebih kepada yang bisa berbuat banyak itu kepada penegakan hukum. Ketika pencegahan bisa dilakukan juga oleh para penegak hukum, tapi lebih diharapkan lagi bisa dikontribusi dari semua pihak yang lain, masyarakat, orang tua, pemerintah daerah. Ini dari tadi tidak disebutkan pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah juga bisa berkontribusi penting dalam rangka itu tadi ya, membentuk mendidik ya, sehingga anak-anak itu tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya jahat tadi. Baik, ada yang menarik adalah ketika komunitas ini terbentuk dari komunitas sosial yang memang terorganisir, bisa dibilang terorganisir karena memiliki media sosial yang rekrutmen, seperti itu. Nah ini seperti apa pandangan hukum terkait dengan penggunaan media sosial yang terstruktur seperti ini? Pertama, penggunaan media sosial itu tidak ada masalah ya, artinya itu kan hanya sebagai sarana. Ya ketika dia berencana pun ya, misalkan berkomunikasi untuk melakukan satu perbuatan jahat misalkan, itu pun ketika tidak ada action ya, tidak ada perbuatannya tidak terjadi, itu nggak bisa juga ditindak oleh aparat penegak hukum gitu. Artinya mungkin hanya sekedar bercanda dan sebagainya. Tapi itu lagi-lagi bisa ditelusuri ya. Tadi itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung itu sudah cukup luar biasa ya. Bisa mengidentifikasi sampai ke medsosnya gitu. Itu kan berarti penelusurannya udah seperti tidak manual lagi ya, istilahnya udah sampai ke media sosialnya, bisa ditelusuri, kemudian dikembangkan penyelidikannya dan sebagainya, sehingga bisa ditangkap lagi pihak-pihak yang lain. Itu saya kira satu hal yang sangat berkemajuan gitu yang sudah dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung untuk supaya Bandar Lampung ini tetap aman gitu. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Ino lagi, Pak Ino. Ini terkait dengan pengendaliannya lagi, Pak Ino. Kalau tadi kita berbicara masalah mereka yang memang menjadi pelaku ya, bagaimana pengendalian untuk mereka supaya tidak terjerumus, untuk anak-anak yang lain tidak terjerumus ikut-ikutan dengan aksi-aksi geng motor ini, Pak Ino? Ya, tentunya peran semua pihak ini sangat penting ya. Kalau di sekolah ada guru yang memberikan pemahaman-pemahaman kepada siswanya.
Kalau di rumah ada orang tua, ada saudara. Tentunya kalau kita lihat waktunya ini, anak-anak kita itu lebih banyak waktu di rumah, bergaul dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, pada saat di rumah inilah yang kita butuhkan dari kepedulian dari orang tua untuk mengawasi anaknya, menjaga, mendidik anaknya. Ada peran dari tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan terkait agama, apa manfaatnya juga kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kira banyak mudaratnya daripada manfaatnya, seperti itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Nah, ini yang harus dilakukan oleh baik itu orang tua, guru, maupun tokoh-tokoh agama kepada anak-anak kita, generasi muda di kota Bandar Lampung, saya katakan seperti itu. Nah, pencegahan lainnya, lihat lingkungan pergaulan di mana dia tempat tinggal. Karena lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya seorang anak. Ya. Kalau dulu tadi beliau menyampaikan ada fasilitas-fasilitas olahraga, tempat berkumpulnya anak-anak, menyalurkan hobi dan lain sebagainya, itu sangat baik. Sekarang kan sudah mulai tergerus, sudah mulai kurang. Dan perkembangan ilmu teknologi juga ini sangat mempengaruhi. Gitu. Nah, ilmu teknologi kalau dimanfaatkan akan menjadi baik, ya kalau kita ngerti pemanfaatannya, tapi juga akan menjadi buruk apabila disalahgunakan. Nah, mereka menggunakan ini karena kita tidak bisa menahan laju perkembangan ilmu teknologi. Karena ada teori kejahatan itu merupakan bayang-bayang peradaban seperti itu. Semakin tinggi peradaban manusia, semakin berkembang juga kejahatan. Kalau dulu tidak ada media sosial, kejahatan hanya manual, dari mengajak 1-2 orang. Tentunya pencegahan-pencegahan yang harus betul-betul kita ikuti bersama atau kita lakukan bersama dari semua pihak. Pemerintah juga harus berperan andil di sini. Ya setidaknya apa yang beliau sampaikan, menyiapkan fasilitas-fasilitas buat anak-anak muda, tentunya fasilitas yang positif. Apakah itu seni, budaya, olahraga. Nah, ini juga akan bisa tersalurkan. Setidaknya mereka akan fokus pada kegiatan-kegiatan tersebut, tidak fokus lagi kepada kegiatan-kegiatan yang mengajak orang untuk berkumpul, untuk melakukan aksi, tawuran dan lain sebagainya. Intinya semua pihak harus memberikan kontribusi yang sama terkait generasi muda kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif tentunya. Baik, pemanfaatan area untuk aktualisasi kegiatan positif bagi remaja. Ini salah satu sarana penting untuk mengikis tadi ya. Bagaimana kebijakan ini akan diterapkan juga dari sekolah-sekolah? Seperti apa kira-kira Pak Hendra? Ya, kalau di sekolah sudah sangat jelas bahwa selain kegiatan pembelajaran, di masing-masing sekolah itu kami membuka bermacam-macam yang namanya kegiatan ekskul. Nah, kegiatan-kegiatan ekskul itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengisi ruang-ruang kosong seperti yang disampaikan tadi, dengan energi yang begitu besar itu disalurkan. Kegiatan-kegiatan ekskul itu biasanya kami lakukan setelah pulang sekolah. Nah, artinya bahwa ketika energi anak itu sedang memuncak, sebenarnya sebagian besar sudah disalurkan ketika mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul. Baik kegiatan ekskul yang bersifat seni budaya atau olahraga maupun sains gitu. Itu sudah kami siapkan dan itu sudah kami lakukan. Itu artinya bahwa kami juga sudah mulai memikirkan hal-hal apa yang harus kami lakukan dengan anak kami terkait dengan adanya perubahan paradigma tadi. Yang menurut istilah beliau tadi, kalau dulu seumuran kita masih anak-anak main bola gitu. Kalau sekarang kan anak-anak tuh main bola juga tapi pakai ujung jari gitu. Main bolanya pakai ujung jari di HP-nya begitu. Nah, jadi artinya bahwa kami di sekolah mudah-mudahan sudah punya komitmen bahwa selain melaksanakan proses pembelajaran sekaligus menyampaikan pembinaan-pembinaan masalah karakter, kami juga sudah menyiapkan berbagai kegiatan ekskul untuk dalam tanda petik gitu ya, meredam penggunaan energi-energi yang tidak bermanfaat, tapi justru disalurkan melalui mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu. Nah, kemudian saya kira dengan adanya bincang-bincang seperti ini nanti tentunya kami akan menindaklanjuti lagi, kami akan tetap berkoordinasi dengan para kepala-kepala sekolah supaya di masing-masing sekolah lebih ditingkatkan lagi pembinaan masalah anak-anak ini. Kemudian kami akan berkomunikasi juga dengan pihak orang tua supaya orang tua juga lebih meningkatkan kembali
penanganan kepada anak-anak mereka. Khususnya bahwa untuk anak-anak yang keluar pada malam hari yang tidak jelas kegiatannya apa, itu seharusnya orang tua tidak boleh mengizinkan, kecuali kalau misalnya kegiatannya jelas, orang tua bisa mengizinkan tetapi tetap harus diawasi. Itu. Kemudian kerjasama kami juga terhadap pihak keamanan, khususnya pihak kepolisian, tentunya kami harus tingkatkan kembali supaya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh aparat keamanan di sekolah-sekolah kami juga lebih intens, dengan harapan bahwa anak-anak lebih paham terkait dengan kegiatan-kegiatan ini yang apabila tidak sesuai itu akan ada implikasi terhadap hukum. Saya tertarik pada beberapa waktu yang lalu Pak Kapolres sudah menyampaikan kalau anaknya langsung terlibat misalnya kriminal, membawa senjata tajam segala macam, itu kan bisa-bisa tidak dikeluarkan untuk SKCK misalnya seperti itu. Tentunya itu akan menjadi persoalan serius bagi anak-anak SMA atau SMK setelah tamat, misalnya mau mencari pekerjaan atau melanjutkan kuliah, itu kan bisa dipastikan tidak bisa. Akan mengalami kesulitan ya? Pasti akan mengalami kesulitan. Nah, ini akan kami informasikan secara intens dan pasti akan lebih baik kalau pihak keamanan yang menjelaskan secara langsung bahwa hati-hati gitu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum. Itu ada implikasinya. Gitu. Terima kasih Pak Hendra. Dan intinya adalah pengawasan dan pengontrolan yang harus dilakukan orang tua terhadap anak. Karena lingkungan sekarang dengan majunya media sosial dan gadget yang semakin berkembang teknologi, lingkungan tidak hanya ada sekitar kita, tapi media sosial membuat lingkungan anak kita semakin luas. Kontrol yang orang tua perlu. Baik, terakhir kita singkat, Pak Ino, mungkin ada pesan untuk masyarakat semua untuk menjaga ketertiban kita terkait dengan maraknya geng motor yang saat ini sedang berkembang. Baik, terima kasih. Saya berpesan kepada saudara-saudara saya khususnya di Kota Bandar Lampung, ya, jangan khawatir berlebihan tentunya menyikapi geng motor ini. Kami selalu ada, kami memastikan memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung, baik itu warga Kota Bandar Lampung maupun pendatang yang berada di Kota Bandar Lampung. Pastikan kami selalu ada setiap saat kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, dan mari kita sama-sama menjaga bahu-membahu untuk membawa Kota Bandar Lampung lebih baik lagi, lebih aman dan lebih tentram ke depannya. Terima kasih Pak Ino. Dan Pak Irzal, silakan terakhir singkat Pak. Baik, ini upaya penanggulangannya ada dua ya. Satu dengan pemberian penegakan hukum itu akan dipegang langsung oleh aparat kepolisian. Nah, pencegahan ini semuanya bisa berperan. Nah, pesannya adalah semua pihak harus mengambil peran ini, begitu ya. Masyarakat, pemerintah, ya, masyarakat itu ada tokoh dan sebagainya ya. Karena ini nggak bisa hanya diserahkan dengan aparat penegak hukum upaya pencegahan, gitu ya. Karena kalau ada keterbatasan sumber daya, ada keterbatasan sarana dan prasarana, itu sudah pasti ya. Sehingga ketika semua pihak itu, masyarakat dan juga pemerintah daerah itu juga ikut berperan, saya kira ini paling tidak, kalaupun tidak bisa dihilangkan, tapi potensinya untuk berkembang itu dia akan bisa diturunkan gitu. Baik. Dan terakhir untuk Pak Hendra, ada pesan apa Pak Hendra? Silakan. Iya. Koordinasi kami di lingkungan MKKS, SMA ataupun SMK di Provinsi Lampung tentunya harus kami tingkatkan. Untuk itu kepada rekan-rekan saya, seluruh kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan masing-masing, kita berharap bahwa tingkat pengendalian siswa kita ataupun arahan-arahan yang sifatnya positif dan mendidik harus sama-sama kita tingkatkan kembali. Kemudian kami berharap juga dengan pihak kepolisian supaya kami kita tetap bisa meneruskan atau meningkatkan hubungan kerjasama yang sudah terbentuk selama ini. Kemudian kepada seluruh orang tua, sekali lagi kami menghimbau bahwa ada peran orang tua yang nggak boleh ditinggalkan, yaitu ketika anak-anak ini berada di rumah masing-masing, maka orang tua harus mengambil peran untuk pengawasan dan pembinaannya. Mudah-mudahan kalau kita bekerja sama, bersinergi, masing-masing pada posisinya masing-masing, insya Allah kegiatan ataupun
perilaku geng motor ini bisa Akan segera tuntas ya. tuntaskan, kita kalau perlu kita hilangkan dari Kota Bandar Lampung khususnya ataupun Provinsi Lampung Baik. secara keseluruhan. Terima kasih Pak Indra, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ino sudah berkunjung hari ini Terima kasih. berbincang bersama kami. Terima kasih untuk Pak Ahmad Rizal Fardiansah juga, dan terima kasih untuk Pak Hendra Putra yang hari ini sudah bersama kita. Pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan acara kita hari ini di Sudut Pandang. Semoga bisa membuka wawasan kita bahwa meminimalisir atau mencegah perilaku kerusuhan dan juga keresahan yang ditimbulkan akibat geng motor adalah tanggung jawab kita bersama. Seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu menuntaskan masalah ini. Tidak hanya dengan perilaku penegakan hukum saja, tapi pemantauan orang tua sebagai faktor utama untuk pencegahan menjadi kunci utama. Akhirnya, saya Adi Asimudin pamit undur dari Sudut Pandang dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.